kami akan kunjungan ke salah satu PT yang ada di Palembang, yaitu PT Karnesia Serva Farma. Ini dalam bentuk apotik, yaitu Apotik Karunia Farma. Terima kasih, saya apoteker Valentina. Hard skill dan soft skill yang harus dimiliki di sebuah perusahaan. Ini kami mengambilnya di apotek Karunia Farma. Bagaimana sih sejarah berdirinya perusahaan ini hingga dapat berdiri? Alhamdulillah tentunya bisa dikatakan sukses dengan perjalanan ya. Sekitar 12 tahun yang lalu saya bergabung. Waktu itu nama apotek kita Apotek Karunia Medika, berupa CV dalam suatu organisasi yang masih sederhana. Kemudian kita mulai berkembang, sekarang menjadi PT sesuai aturan pemerintah juga yang mengharuskan perubahan tersebut. Kemudian kita ikuti. Nah, tentu saja kita mulai berkembang baik secara SDM maupun penjualan, sehingga nama kita menjadi Apotek Karunia Farma di tahun 2021. Kalau nama PT itu PT Karnesia Serva Farma. apakah bisa dijelaskan secara singkat perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa, dan juga profil usaha seperti pendirinya, banyak karyawan, dan operasionalnya gimana? Terima kasih untuk kita sendiri, berupa PT Karnesia Serva Farma dengan nama Apotek Karunia Farma. Kita melayani penjualan obat-obatan, mulai dari obat-obat yang berada di bagian depan namanya OTC, kemudian obat-obat yang harus menggunakan resep. Nah, di situ kita mulai berkembang lagi, menyediakan bekerja sama dengan dokter-dokter praktek swasta ya. Jadi ada praktek dokter juga ya? Kita alhamdulillah sudah bekerja sama-sama dokter-dokter swasta, mulai melengkapi, mulai dari dokter gigi dalam, anak, dokter umum juga kita ada, subspesialisnya paru dan pernapasan, dan kita juga ada dokter ya. Untuk ekspansi kita, salah satunya kita menuju kerjasama dengan BPJS. Untuk saat ini kita mulai memproses bentuk apotik PRB. PRB itu Program rujuk balik untuk pasien-pasien yang membutuhkan obat, biasanya obat yang kronis ya, dipakai untuk 1 bulan. Jadi pasien-pasien bisa dengan tempat kami yang strategis mungkin lebih bisa dijangkau oleh pasien-pasien di lingkungan kita atau yang di lingkungan sekitarnya, sehingga mereka lebih tertarik untuk bisa ngambil obat di tempat kita. kalau dulu suasananya nyaman yang berbelanja di sini ya. Tentu saja kebetulan pemilik kita konsen sekali dengan kenyamanan pasien, Mbak ya. Di atasnya adalah keselamatan pasien. Untuk pemilik usaha atau sebutannya PSA, pemilik sarana apotek, itu Ibu Rohani. Kita sebagai apoteker adalah mitra. Nah, untuk apoteker sendiri ada apoteker utama saya, kemudian ada apoteker pendamping yaitu
Bapak Apoteker Dino Claudia. Kemudian kita punya tenaga teknik kefarmasian yang berjumlah 3 orang, di mana standar minimalnya adalah 2 orang untuk tenaga teknik kefarmasian. Kemudian ada tenaga karya administrasi. Untuk jam kerjanya sendiri kita ada 2 shift. Ya. Untuk hari besar dan hari tertentu kita upayakan tetap membantu masyarakat. Ya. Boleh tolong dijelaskan nggak terorganisasi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai pemilik, yaitu pemilik sarana apotek sebutannya Bu Rohani. Di bawahnya garis putus-putus sebagai mitra, yaitu apoteker. Apoteker tadi adalah apoteker utama dan pendamping. Kemudian untuk pelayanan kita ada tenaga teknik kefarmasian, tenaga administrasi, dan tenaga pekerja. Berarti cukup kompleks ya di organisasi. Ya, tentu saja itu untuk mengakomodir, karena untuk di bidang kita, bidang pelayanan kefarmasian juga ada standarnya ya Mbak ya, yang harus kita penuhi sesuai Permenkes nomor 73 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Selanjutnya itu apa saja sih kebutuhan soft skill dan juga hard skill yang dibutuhkan perusahaan baik milik dan juga karyawannya? Baik, terima kasih. Untuk zaman terkini saat ini tentu saja saya rasa yang soft skill pertama adalah kemampuan untuk kita mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan medsos terutama ya. Karena kalau kita harus bersaing dengan apotek-apotek lain, utamanya kita harus aktif di media sosial. Dan saya rasa itu yang masih upaya kita untuk lebih meningkatkan. Mungkin kita perlu SDM-nya sendiri atau mengupgrade SDM yang sudah ada untuk fokus ke promosi via media sosial. Kemampuan untuk mempromosikan melalui media sosial itu yang kita rasa masih kurang. Berkomunikasi Ya, atau melalui Instagram, penjualan online, e-commerce ya, untuk obat-obat tertentu. Tentu saja kita nggak mau menyalahi aturan ya, karena terbatas itu. Nah, kemungkinan itu yang perlu kita, yang rasanya menurut saya itu perlu kita aktifkan dan kita upgrade kemampuan berkomunikasi yang baik terkait, karena kita pelayanan langsung ke pasien, ke konsumen. Kita pengen pasien itu merasa jelas dengan yang kita berikan, merasa nyaman dengan yang kita sampaikan. Untuk hard skill itu karena kita sudah melewati untuk DPK sudah D3 dan teknik kefarmasian. Untuk apoteker kita juga program profesi apoteker. Namun perkembangan kesehatan tentu saja mengalami kemajuan ya, sehingga perlu menurut saya baik apoteker maupun tenaga kefarmasian itu mengikuti tetap perkembangan ilmu, baik itu melalui media webinar, seminar, atau mengikuti dari forum-forum lainnya dalam rangka untuk menambah kemampuan pelayanan kesehatan dan terkait obat juga. Untuk hard assessment sendiri kita berhubung kita adalah apotek yang sudah mulai dikenal dan berada posisinya di jalan yang ya, alhamdulillah. Jadi beberapa pelanggan kita adalah ada pernah kita ketemu pelanggan yang dari luar gitu. Jadi kemampuan untuk menguasai bahasa asing selain bahasa ibu itu saya rasa juga perlu ditingkatkan. Menurut Ibu, seberapa penting soft skill dan hard skill dibutuhkan dalam perusahaan? Tentu
saja menurut saya itu menjadi indikator lah ya, penting. Sampai itu tetap kerjasama dari semua bagiannya. Bagaimana kita merasa nyaman dengan upaya itu hard skill maupun soft skill, bagaimana kemauan daripada pemilik dalam rangka untuk meningkatkan, mengupgrade kemampuan tersebut baik soft skill maupun hard skill dengan menggunakan tentu saja sarannya, pelatihan, mendukung baik secara moral maupun materi, dan keinginan sendiri dari kita sebagai karyawan yang merasa memiliki, sehingga perusahaan ini kita harapkan dapat mampu tumbuh dan berkembang, kembang bersama setuju. Terima kasih Bapak Valen untuk wawancara ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Terima kasih. Kalau kami sampai sini dulu ya. Terima kasih.